Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, kembali lagi bersama saya Umi Humairah. Sekarang kita akan membahas mengenai router OS. Jadi pada router OS kita akan membahas 3 materi. Yang pertama ada router OS dan router board. Kedua, router OS features. Dan yang ketiga, name, type, dan arsitektur router board. 1. Router OS dan router board. Oke, jadi pada video sebelumnya, bahwa untuk router OS ini mengarah ke software atau perangkat lunak, sedangkan router board itu hardware yang mengarah ke perangkat keras. Jadi kalian jangan sampai keliru ya. Oke, untuk router OS ini merupakan software dari vendor Mikrotik yang dinamakan Based on OS. Dan berbentuk OS yang mana dia itu sama seperti Linux ataupun Windows. Jadi dia dapat diinstal pada PC seperti VMware, VirtualBox, dan lain-lain. Nah, untuk router OS dengan standar standalone operating system berbasis Linux seperti 3.3.5 kernel. Lalu, misalkan ada pertanyaan, mengapa OS itu diinstal di PC? Karena jika kita install pada PC, itu kita bisa mengcustom prosesor, RAM, dan lain sebagainya. Dan misalkan ada masalah seperti terkena petir, kemudian yang terdampak adalah LAN card, maka yang perlu kita ganti hanya LAN card-nya saja. Nah, untuk jenis produk Mikrotik router OS itu diantaranya ada Mikrotik X86-bit. Di sini untuk Mikrotik X86-bit jenisnya ada banyak ya. Seperti Mikrotik X86-bit Aneto. Kemudian ada Mikrotik X86-bit Dinara. Dan ada juga Mikrotik X86-bit Ogma, dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membahas Mikrotik router board. Jadi operasi dari Mikrotik router board ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS, yang mana berarti segala fiturnya bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya sendiri. Seperti pada umumnya, Mikrotik router board juga memiliki jenis yang beragam, mulai dari low end sampai high end. Untuk contohnya, kalian bisa perhatikan gambar-gambar di sini ya. 2. Router OS features. Oke, di sini saya akan membahas fitur-fitur yang ada di router OS. Nah, dari fitur-fitur yang tersedia ini, itu bisa tertanam pada suatu perangkat router board ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Dan untuk router OS yang pertama itu ada support 802.11 atau wireless network, dan jenisnya ada yang indoor maupun outdoor. Fitur yang kedua ada routing, dan untuk routing itu ada yang namanya static routing dan dynamic routing. Selanjutnya fitur yang ketiga yaitu firewall dan NAT, yang mana keduanya ini adalah sebagai proteksi agar Mikrotik kita bisa aman. Kemudian ini juga berfungsi agar klien yang memiliki IP private bisa mengakses IP public ataupun sebaliknya. Misalkan, jika kita memiliki NAT, maka kita bisa mengatasi serangan, memblok website, maupun blok website pada jam kerja. Kemudian yang keempat ada fitur QoS atau Quality of Service, yang biasanya adalah bandwidth management, yang mana Mikrotik ini nantinya kita bisa mengaturnya, atau Mikrotik ini bisa diatur bandwidth managementnya. Dan untuk yang kelima ada yang namanya fitur point to point atau semacam VPN ya. Ini tuh contohnya bisa kita gunakan sebagai remote jarak jauh seperti PPPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Selanjutnya yang keenam ada user management, ini seperti DHCP, proxy, hotspot, radius, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketujuh ada tools, yang mana Mikrotik kita bisa digunakan untuk mengetes bandwidth, torch, mapping, MRTG, dan lain-lain. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa mengunjungi situs ini ya teman-teman. 3. Name, type, dan arsitektur router board. Oke, kalian bisa perhatikan gambar ini. Jadi untuk pengkategorian nama pada Mikrotik itu terbagi menjadi 3. Nah, untuk yang pertama yaitu berdasarkan simbol name. Dapat kalian lihat di sini terdapat RB951. Untuk RB ini router board ya teman-teman. Kemudian untuk angka pertamanya di sini terdapat angka 9. Ini merupakan seri atau kelas routernya ya. Lalu di sini terdapat angka 5 atau angka kedua. Ini merupakan jumlah port Ethernetnya.
Dan angka yang ketiga ini ada angka 1 dan ini merupakan jumlah slot wireless-nya. Lalu untuk yang kedua itu berdasarkan kata atau word seperti Omnitic, Roof, SXT, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga ini ada exceptional naming. Ini untuk namanya itu disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangannya. Dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya seperti RB600, RB800, RB1000, dan lain sebagainya ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya, router board type. Kalian bisa perhatikan gambar di sini. Jadi di sini untuk RB terdapat perangkat mikrotik beserta kode-kodenya. Yaitu untuk angka 9 ini adalah nomor serinya. Lalu angka 5-nya itu jumlah port Ethernetnya, dan angka 2 ini adalah jumlah port wirelessnya. Dan jika kalian menemukan nama UI atau keterangan lainnya, ini itu merupakan fitur boardnya. Dan untuk 5AC2ND ini merupakan fitur wirelessnya. Dan untuk TC ini adalah jenis casingnya. Intinya, jika kalian melihat type router board seperti ini di belakang perangkat router boardnya, kemudian kalian bisa mencocokkan ke dalam kode-kode seperti di gambar ini. Selanjutnya untuk arsitektur pada mikrotik ada yang namanya MIP-SBA, lalu SMIPS, CILE, PPC, dan lain sebagainya ya. Nah, arsitektur ini semacam fitur apa saja yang tersedia pada perangkat mikrotik. Arsitektur board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Seperti tadi, jadi arsitektur RB ini membedakan fitur yang tersedia atau tidaknya dalam router board. Nah, untuk software atau OS-nya, setiap arsitektur itu berbeda-beda, karena fiturnya juga berbeda. Nah, jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, kalian bisa kunjungi situs website www.mikrotik.com/download. Oke, sekian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.